kesehatan untuk bersama-sama dulu dalam rangka mengamalkan salah satu perintah Allah, yaitu wasyawir fil amr, bermusyawarah kalian dalam segala urusan. Dengan modal itu saya kira segala sesuatunya akan bisa berjalan dengan baik. Semoga kegiatan kita untuk melaksanakannya. Salam dan salawat kepada Rasulullah SAW, para sahabatnya, tabi'in, dan insyaallah kepada kita semua. Yang harus dipahami oleh anak-anakku sekalian dalam berorganisasi, jadi kita ini dalam proses berorganisasi. Dalam organisasi itu tentu ada fungsi dan tujuannya. OSIS itu merupakan salah satu wadah yang sah organisasi di sekolah yang diharapkan mampu membantu kebijakan dalam hal pengembangan pendidikan. Itu adalah salah satu wadah yang legal, yang tidak ada kaitannya secara fungsional dengan organisasi lain. Jadi beliau itu induk. Karena itu beruntung kalian bisa berkontribusi, harapan saya bisa berkontribusi di dalamnya, yang ada hubungannya dengan menunjang kebijakan-kebijakan sekolah. OSIS itu sekali lagi merupakan 4 jalur pembinaan kesiswaan yang berdasarkan kalau tidak salah itu SK Dirjen Pendidikan dan Kebudayaan. OSIS itu masuk kategori 4 jalur pembinaan. Yang kedua adalah latihan atau kepemimpinan, kemudian ekstrakurikuler, kemudian wawasan Wiata Mandala. Jadi ini merupakan jalur-jalur pembinaan kesiswaan di sekolah. OSIS termasuk di dalamnya. Lalu yang harus kamu pahami sekali lagi, salah satu hal yang memperlemah sekaligus gagalnya program-program kerja karena tidak mampu memahami apa sih itu OSIS, ya? Pengertian OSIS itu apa, tujuannya OSIS itu apa, fungsinya itu apa. Nah ini penting bagian sama ketika kamu belajar. Apa sih itu belajar? Untuk apa saya belajar? Apa sih fungsi saya belajar? Nah ketika itu anak-anakku kamu tidak bisa apa itu OSIS, kemudian fungsi OSIS, tujuan OSIS, tidak tahu, maka ini salah satu faktor gagalnya mengemban amanah dari program-program kerja. Artinya kamu tidak menyatu dengan darah daging kita. Kalau kamu mau berhasil dalam sebuah organisasi, itu benar-benar harus kamu mewarnai OSIS itu bisa mendarah daging dalam diri kita, bangga. Nah itu, makanya itu nanti bisa kamu lihat di internet lah. Coba ketua OSIS, pengurus harian, cari itu apa sih pengertian OSIS, tujuan OSIS dan fungsi OSIS, tulis besar-besar nanti. Ya. Kemudian yang berikutnya yang ingin saya sampaikan, bagaimana cara mudah untuk membangun, menjalankan dan mengoptimalkan OSIS ini. Yang pertama, harus ada visi dan misi ini. Paling tidak OSIS mampu membentuk visi dan misi yang mengacu kepada visi dan misi madrasah. Punya sendiri visi dan misi yang orientasinya futuristik ke depan. Kan bangga kita, misalnya di ruangan OSIS meskipun selama ini baru meraba-raba ya. Kemudian yang kedua, kalau mau gampang membangun, menjalankan dan mengoptimalkan organisasi intrasekolah itu punya job description yang jelas, tugas-tugas dan peranannya masing-masing. Misalnya ketua, apa sih tugasnya? Sekretaris, apa sih tugasnya? Kemudian seksi-seksi, apa sih pekerjaannya? Jadi punya peran masing-masing. Kalau tidak begitu, nggak jalan itu OSIS. Jadi paling tidak nanti coba dirumuskan pengurus harian, job description-nya yang jelas.
Kemudian yang ketiga ada target yang terukur. Nah ini yang baru sekarang mau kita laksanakan, yaitu program kerja. Jadi nanti dalam program kerja coba usahakan bisa dikerjakan dan terukur. Membangun, menjalankan dan mengoptimalkan organisasi, ada istilahnya evaluasi rutin. Kalau setiap habis ada kegiatan, kumpul semua, lakukan evaluasi, di mana letak kelemahannya disempurnakan, di mana letak kekurangannya. Biasanya kalau habis kegiatan ya sudah, kalau tidak ada instruksi dari kesiswaan selaku ketua 2, ya sudah, lolos saja. Padahal itu kalau habis ada kegiatan, misalnya Maulid Nabi atau kegiatan apa, coba rapat lagi, namanya evaluasi rutin. Dievaluasi itu kegiatan, di mana sih letak kekurangannya, itu disempurnakan. Ya. Kemudian yang kelima itu, kalau mau membangun, menjalankan dan mengoptimalkan OSIS, disiplin yang tinggi. Nah, disiplin yang tinggi ini tadi jam 4 undangannya ya. Jam 4 undangannya, mestinya jam 4, jam setengah 4 itu sudah ada semua di sini. Jam 4 mulai. Ingat, di sini komunikasi, koordinasi dan lobby. Itu penting. Selama ini organisasi jalan di tempat, kenapa tidak ada koordinasi, tidak ada komunikasi, tidak ada lobby-lobby, jalan di tempat. Program juga jalan, program tinggal program, jalan di tempat. Tidak mau koordinasi kepada ketua 1, ketua 2. Jadi Pak Guru ini yang sedang bicara ini ketua 1, ketua 2 kesiswaan. Jadi kalau ada mau ide-ide dan apalan sebagainya, dikoordinasikan ya ketuanya ya. Kemudian dikomunikasikan dan dilobi. Kalau ada ide-idemu, lobby itu. Bagaimana Bu kalau ada begini, kita adakan begini, itu lobby namanya. Kemudian ada kaderisasi dan partisipasi dari anak-anakmu sekalian. Di antara kalian, hanya ketua saja yang kerja, hanya sekretaris yang kerja, yang lainnya ngapain? Hah? Ini kadang-kadang di sini. Jadi hanya ketua yang kerja jalan kasihan. Makanya ini dibutuhkan job description yang jelas. Kemudian yang terakhir itu harus ada kerjasama di antara kalian. Tanpa itu OSIS tidak akan bisa bangkit. Bangkit OSIS akan berkibar prestasi kalian. Ya, tetap semangat ya. Harus bangga menjadi pengurus OSIS, bangkit, dan itu ada 8 hal tadi yang saya sampaikan, coba kamu amalkan dalam berorganisasi. Itu saya kira pesan-pesan saya. Mudah-mudahan dalam rapat OSIS ini, rapat kerja OSIS, bisa menentukan program-program yang terukur dan bisa kita targetkan, dan setelah itu nanti dievaluasi. Kemudian selama ini program kerja OSIS itu hanya dilakukan oleh masing-masing ketua, sekretaris, bendahara, itu pengurus harian.